Ada Naufal Ardi Maulana. Ini masih dipersiapkan ayo, silakan ya. sini deh. Oke, langsung. Ini agak gede ya. Ini agak bongsor. Ada SMP mungkin. Oh, kita Belum. tanya dulu Oke, dong. namanya siapa? Naufal Ardi Maulana. Naufal Panggilannya? Ardi Maulana. Naufal. Oke, kelas ini berapa? dari SDI Ar-Rahmah. Kelas? Oh, masih SD kan? Kelas 5. Oh, Oh, kelas masih 5. SD kelas 5, tapi tinggi banget ya. Oke, Oke, udah langsung siap aja ya. Siap? Heeh. Silakan. Ini dia Naufal Ardi Maulana. Nunggu masnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan juga para hadirin semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Tidak ada ungkapan paling mulia di muka bumi ini dari seorang hamba kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat Islam dan iman. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Naufal Ardi Maulana akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Jujur Itu Hebat. Kejujuran adalah bukti keimanan. Orang mukmin pastilah jujur. Jikalau tidak jujur, pasti tanda keimanannya sedang diserang oleh penyakit yang namanya munafik. Hayo, ada yang tahu munafik itu apa? Munafik itu adalah orang yang bermuka dua, yang di luar berkata iya, bila di dalam berkata tidak. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya kepadanya, apakah mungkin seorang mukmin itu pelit? Rasulullah menjawab, mungkin saja. Lalu sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu pengecut? Baginda menjawab, mungkin saja. Lalu sahabat Nabi itu bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong? Baginda pun menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik. Daripada hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang mukmin tidak mungkin berbohong, karena kejujuran adalah pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada ucapan dan perbuatan baik kecuali kejujuran. Sehingga bukan hal aneh dan salah jika kemudian sikap kejujuran dijadikan salah satu nilai harga diri kita. Oleh karena itu Allah
wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Hadirin rahimakumullah, jujur itu hebat. Kita sering mendengar cerita mazhab terkemuka, yakni Imam Syafi'i sewaktu kecil. Karena kejujurannya terhadap sekawanan perampok yang hendak merampas seluruh harta benda rombongannya, Imam Syafi'i kecil jujur bahwa ia membawa uang 400 dirham. Mengapa ia harus jujur? Karena ia telah mendapat wasiat dari ibunya agar selalu berkata jujur dan juga benar. Dengan seketika kepala perampok dan seluruh anak buahnya bertaubat kepada Allah. Itulah kehebatan dari kejujuran. Orang jujur hidupnya pasti mujur, orang jujur hidupnya pasti makmur. Maka dari itu Naufal mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan juga para hadirin semuanya, marilah kita tingkatkan kejujuran kita dalam kehidupan. Minimal kita dapat jujur dalam 3 hal. Yang pertama, jujur dalam ucapan. Dan yang kedua, jujur dalam perbuatan. Dan yang ketiga, jujur dalam niat. Jujur dalam niat inilah kejujuran yang paling tinggi, di mana ucapan dan perbuatan berlandaskan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jalan ke kota Medan tidak lupa membawa bakwan. Jangan segan-segan tepuk tangan demi menambah kehangatan. Tepuk tangan yang meriah dong. Dan ada pantun sekali lagi. Siang-siang makannya bubur. Loh, siang-siang makannya bubur? Tidak apa-apa ya Bu, Pak? Siang-siang makannya bubur, buburnya habis, perut pun kenyang. Jika hidup selalu jujur, kemuliaan pastilah datang. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan ya. Saya ikhlas. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naufal Ardi Maulana. Oke, lagi. kalau yang ini menurut aku sudah bagus. Iya. Penyampaiannya pun sudah jelas gitu. Iya. Tapi nggak tahu menurut Ayah dan Iya. Bunda ya. Langsung aja yuk kita dengarkan. Langsung tanya, kepada oke. Ayah, silakan Ayah. Iya. Silakan Ayah. Iya. Naufal Ardi Maulana. Iya. Jujur itu hebat.
Ada yang tadi itu disampaikan menyangkut Al-Quran ya. Ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Makharijul huruf itu penting ya. Jadi, orang membaca Al-Quran itu tidak hanya sebatas dibaca, tapi juga harus pandai di dalam makharijul huruf, mana tempat keluarnya huruf. Kemudian menyangkut juga tentang bacaan. Ini bacaan mat apa bukan, idhar, idgham, ikhfa maupun yang lain. Ini harus diperdalam kembali ya. Naufal ya, biar lebih bagus lagi ya. Penyampaiannya bagus, tapi untuk Al-Qur'annya saya amati masih banyak yang keliru tadi itu, padahal hanya baru itu sepotong ayat padahal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jujur itu hebat. Yang saya amati baru satu yang disampaikan. Mengapa orang kok harus jujur? Karena orang jujur punya harga diri. Ya, itu pasti. Yang kedua, yang harus kalau nanti itu di tempat lain, suatu misal kamu ikut, orang jujur itu mendapatkan kepercayaan. Orang punya harga diri. Yang kedua, orang jujur itu mendapatkan kepercayaan. Dan yang ketiga, orang jujur dapat kasih sayang dari orang lain. Itu. Yang ketiga, harusnya ada hadis lain yang sebagai penunjang atas apa yang kamu sampaikan. Ada hadis itu riwayatnya Imam Muslim begini bunyi. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Bahwa orang yang tidak jujur itu akan menghantarkan mereka ke neraka. Begitu, harusnya ada itu ya. Ini dan sekian. Oke, itu berarti menurut aku benar ya, penyampaiannya sudah bagus. Oke. Selanjutnya ya, Bunda. Terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Naufal. Sudah sering ya ikut lomba semacam ini. Terus paling tertinggi dapat juara apa? Dapat juara di lomba kabupaten. Di lomba kabupaten dapat juara nomor berapa? 2. Nomor 2 di tingkat kabupaten. Makanya kelihatannya kok sudah kayak terbiasa gitu untuk berpidato ya. Ini sangat luar biasa sekali. PD-nya juga sudah ada, percaya dirinya ada, menyampaikannya juga secara urut, secara runtut dan sebagainya. Ini semuanya, suaranya dan sebagainya juga terkendali. Cuma nanti kalau lolos ke depan ditambah untuk apa? Penguasaan panggungnya yang kurang. Jadi panggung ini milik kamu, ini kuasai. Jangan hanya berdiri di tempat. Ya, jadi mereka itu biar apa? Biar nggak monoton bahasanya, biar nggak waleh. Jadi ada variasi-variasi sedikit. Itu aja yang perlu ditambah. Yang pada dasarnya semuanya Naufal sudah luar biasa sekali. Semoga lolos untuk babak selanjutnya. Amin. Tepuk tangan yang terakhir. Ya. Oke, terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Terima kasih banyak juga untuk Naufal Ardi. Silahkan kembali ke tempat ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak, kita ada Si siapa? cewek ini.